Berarti kelas 3 MTS sama dengan 3 SMP belum bisa baca. Ini terima gimana lagi? 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 SMP SMA mana? Bu, gimana pendidikan kita? Bu, mohon maaf, bukan mengecilkan arti daripada ibu sekalian. Saya pikir ini hanya kurang intens kita saja kepada siswa-siswi kita. Prodinya sih Pak. Ya, oke. Dan kelautan, jadi kan prodinya memang harus prima fisiknya Pak. Oke, jadi dia malas. Ya itu tadi alasan. Capek. Turunin aja. Nggak cocok berarti. Ya. Dan sekolah yang lain jangan ada yang mau nerima. Jangan. Ya. Ya coba. Yuk. Ini gimana ini bajunya ini? Ya kamu berdiri lagi. Ulangin berdiri. Ya, perkenalkan namanya siapa? Hah? Ya, adik, tinggalnya di mana? Penganjang, ya tadi ya. Orang tuanya mana tadi lupa saya? Oh iya, Pak ya. Pak, batik beli gini Pak. Ini kumait nih Pak. Standar aja. Berangkat sekolah bilangnya mau sekolah. Terus gak sekolah selama ini gak pernah tahu. Gak tahu. Oke. Udah kamu nih. Jagoannya nih, paling rapi udah. Berdiri, kamu geser lagi. Oke, perkenalkan nama kamu siapa? Ininya mah benar Bu, bawa ini. Karena ada yang makan sehat setiap hari sekarang. Iya, oke. Perkenalkan. Terus kamu kenapa nggak sekolah mana tadi orang tuanya lupa? Oh iya, oke, perkenalkan. Kepala Satpol PP dan Damkar Indramayu, Teguh Budiarso mengaku miris dengan temuannya saat menjaring siswa bolos hari ini, Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Pasalnya, ada siswa SMP tidak bisa membaca sama sekali, selain itu ada pula siswa SMA tidak bisa matematika dasar, hingga temuan grup WhatsApp soal video call seks VCS pada ponsel salah satu pelajar SMP. Kita tragis sekali tadi ya, ternyata ada yang siswa SMP tidak bisa baca, sama sekali nggak bisa baca dari MTS. Kemudian yang SMA pun juga ada yang tidak bisa menghitung sama sekali. Padahal itu matematika dasar, tidak bisa menghitung sama sekali. Dalam penjaringan tersebut sedikitnya ada 10 siswa tingkat SMP dan SMA yang terjaring razia Satpol PP karena bolos sekolah. Petugas mendapati mereka tengah nongkrong di Komplek Pemakaman Makam Selawe di Kecamatan Sindang sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dari 10 siswa itu, 2 diantaranya merupakan siswi perempuan. Mereka pun dibawa ke kantor Satpol PP dan Damkar Indramayu untuk dilakukan pembinaan. Petugas juga memanggil orang tua dan guru tempat mereka bersekolah. Pantauan tribuncirebon.com, temuan ada anak SMP tidak bisa membaca ini berawal saat petugas memintanya untuk membaca daftar absen. Siswa itu kemudian mengaku tidak bisa membaca. Tidak hanya itu, petugas juga mengetes salah satu siswa SMA yang juga ikut terjaring razia, walau sudah kelas 12 tapi siswa tersebut rupanya tidak bisa matematika dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi. Pak, ini memang belum bisa baca? Tidak bisa baca sama sekali? Gimana Pak? Ada yang intens satu ruangan, begitu nggak? Ya kan sampean terima sekolahnya, kenapa diterima? Tidak dikembalikan lagi ke sekolah kemudian dia suruh baca. Sama sekali nggak bisa baca. Itu kenapa? Kira-kira. Malas, bukan karena matanya. Coba bayangkan, Bapak Ibu guru, Bapak orang tua semua, kelas berapa? 9. Kelas 9, berarti kelas 3 MTS sama dengan 3 SMP belum bisa baca. Ini terima gimana lagi? Apalagi tambahan kali-kalian bisa, kali-kalian. 100.000 kali 5 berapa? Lira. Masa orang Pak bener Pak, nggak tahu atau gimana? Nggak tahu Pak. Gimana nih Pak, seperti ini Pak? Gimana Pak? Kamu perkalian kamu bisa perkalian. 3 kali 4 berapa? Sehingga sampai 3 kali 4 berapa?
Bayangin. Ini SMA Ibu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 SMP, SMA mana? SMA mana? Kondisi itu membuat guru tempat siswa sekolah anak itu belajar hanya bisa geleng-geleng kepala. Termasuk soal temuan grup WhatsApp VCS di salah satu ponsel siswa SMP. Hal itu terungkap setelah petugas memeriksa ponsel satu persatu siswa tersebut. Dari keterangan siswa itu, ia mengaku dapat undangan grup VCS itu dari temannya. Teguh menyampaikan, pembinaan yang dilakukan pihaknya hari ini tidak ada maksud menjelekkan siswa tersebut di hadapan orang tua maupun guru mereka. Melainkan mengajak kepada orang tua dan pihak sekolah untuk bersama-sama mencari solusi soal kondisi tersebut. Mudah-mudahan kami berharap sekali kepada semua masyarakat yang ada, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik itu orang tua, terutama adalah orang tua yang memberikan pengawasan, dan dari pihak sekolah pun juga memberikan pengawasan yang terbaik untuk mendidik kader-kader harapan bangsa kita yang lebih baik. Pertanyaannya, kamu kenapa nggak sekolah? Hah? Prinsip. Sebanyak 10 pelajar bersujud di kaki orang tua mereka di kantor Satpol PP dan Damkar Indramayu pada Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sujud itu sebagai tanda penyesalan karena sudah bolos sekolah. Dari 10 pelajar itu, 2 diantaranya adalah siswi perempuan. 10 pelajar tersebut diketahui berasal dari jenjang SMP dan SMA. Mereka diamankan petugas Satpol PP saat kedapatan tengah nongkrong di areal Komplek Pemakaman Makam Selawe di Kecamatan Sindang saat jam pelajaran sedang berlangsung. Sebagian bahkan ditangkap saat sedang asyik merokok. Kita ini kan setiap hari mengadakan kegiatan patroli, ya. Memang tugas pokok dan fungsi kita dalam rangka Trantibum sebetulnya. Nah, tadi kedapatan ada di dekat Makam Selawe di sana, kejaring, tidak nangkap lah, kejaring, dia diberikan pembinaan. Ada beberapa dari level sekolah SMA dan SMK, ada juga yang SMP. Ya, ternyata mereka bolos sekolah. Alasannya sudah macam-macam. Yang males ke sekolah itu dengan alasan mata pelajarannya dia nggak seneng, ada yang latihan fisik dan lain sebagainya. Tadi orang tuanya kita undang semua di sini, guru-gurunya pun juga dari BK, dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kesiswaan juga kita undang untuk diberikan pembinaan. Di hadapan orang tuanya, mereka menangis minta maaf karena sudah bolos sekolah. Di sisi lain, orang tua mereka juga tampak memarahi anaknya tersebut. Sebagian ada yang syok, pasalnya dari sepengetahuan orang tua, anaknya itu di rumah merupakan anak yang baik. Setelah itu anak-anak yang bolos sekolah itu juga sujud dan minta maaf ke guru mereka yang juga dipanggil petugas ke kantor Satpol PP Indramayu. Kepala Satpol PP dan Damkar Indramayu, Teguh Budiarso menjelaskan, pihaknya sengaja memanggil orang tua dan pihak sekolah anak-anak tersebut sebagai bentuk pembinaan. Ia pun berharap ke depan baik orang tua maupun pihak sekolah bisa memberikan pengawasan lebih untuk mendisiplinkan mereka. Pelajarannya siapa? Yang benar, minta maafnya yang benar, minta maafnya yang sopan, attitude kalian harus benar. Coba kamu balik kelasnya siapa? Ibu Pipin. Guru bahasa Inggrisnya siapa? Bahasa Inggrisnya Ibu Ita. Guru matematikanya siapa? Ibu Tati.